Berkat doa dokter, saya sembuh. Pernyataan sedekah berlebihan mengaitkan tiap pernyataan sehari-hari dengan aspek ketuhanan bisa berakibat fatal, mudah menuduh sesat atau syirik orang lain. Membahas tentang aspek ketuhanan tentu baik, itu membantu kita untuk selalu ingat pada Allah. Tetapi kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan ini sebab tanpa sadar dapat membuat kita berkomentar di luar konteks dan bahkan gegabah menuduh orang lain sesat. Namun ini tidak berarti bahwa mengucapkan melupakan aspek ketuhanan. Lumrah sekali ungkapan seperti beberapa contoh berikut ini. Terima kasih dokter, berkat bantuan dokter saya jadi sembuh, kata seorang pasien. Kalau bukan karena ayah, tentu aku tidak bisa seperti ini, kata seorang anak. Jangan pergi mas, kalau kamu pergi, lalu siapa yang akan mencukupi kebutuhanku dan anak-anak, kata seorang istri pada suaminya. Semua ungkapan di atas sangat wajar dan tidak bermasalah bila kita melihatnya dalam konteks interaksi satu orang dengan orang lainnya, di mana ada pihak yang menyatakan kepentingannya sebuah peran yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Dalam bahasan akidah, semua ulama sepakat bahwa yang dapat memberi kesembuhan, kesuksesan, keselamatan, dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makhluk manapun sama sekali tak punya peran dalam hal ini, melainkan hanya sebagai perantara semata. Karena peran Allah dalam hal ini mencakup segala hal, maka menjadi wajar kalau perannya tidak disebut terus-menerus karena sudah diketahui bersama. Sama seperti bernapas tidak pernah menjadi resep kesehatan sebab semua orang sudah tahu pentingnya bernapas. Dengan memahami hal ini, maka kita dapat memahami maksud syair Imam Busiri dalam Burdah yang terkenal berikut ini. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku tempat untuk bersandar selain engkau tatkala terjadi bencana yang menyeluruh. Dalam syair tersebut, Imam Busiri menyebut peran Nabi Muhammad yang sangat besar, sehingga tidak ada lagi makhluk yang bisa dijadikan tempat bersandar ketika terjadi kesusahan selain beliau. Karena itulah maka wajar bila umat Islam bersandar pada Nabi Muhammad dengan cara membaca selawat kepada beliau ketika terjadi kesusahan. Keutamaan Nabi Muhammad dalam hal ini tidak bisa disaingin oleh siapapun. Namun, apakah berarti dengan mengatakan demikian artinya melupakan peran Allah? Tentu tidak. Semua muslim sudah tahu peran Allah mutlak dalam hal semacam ini, tetapi tidak disebut agar lebih singkat dalam berucap. Apalagi Imam Busiri dalam syairnya menyebut Nabi dengan sebutan wahai makhluk yang paling mulia, yang artinya ia sadar bahwa Nabi tetap makhluk Allah, bukan saingan Allah. Bila kita berlebihan dalam membahas aspek ketuhanan, maka kebanyakan pernyataan manusia sehari-hari akan dianggap sebagai pernyataan sesat dan syirik. Bahkan mengatakan bahwa si fulan mati dibunuh tetangganya saja bisa dianggap syirik, sebab secara akidah yang bisa membunuh atau mematikan hanyalah Allah saja, selaku satu-satunya Al-Mumit yang maha mematikan. Tuduhan sesat dan syirik atas kasus semacam ini hanya menunjukkan sikap hulum ekstrem dan berburuk sangka terhadap muslim lain. Wallahu a'lam bishawab.